Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jemaah coba merapat dulu. Ini anak susah noleh nih, lagi sakit leher. Merapat dulu jemaah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk berkumpul kembali di sini mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ilmu agama kita dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita semua menuju surga. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kajian kita yang sudah kita lewati di beberapa pertemuan yang lalu masih membahas tentang alimul malaikah, ya, pengetahuan kita terhadap para malaikat-malaikat Allah. Dan ana rasa ini pertemuan ketiga atau keempat ini? Keempat ya. Ini pertemuan keempat, kalau tidak salah. Ya, kita sudah banyak membahas hakikat dari malaikat-malaikat, yang mana di pertemuan pertama kita membahas tentang keimanan kepada malaikat, lalu sedikit tentang sifat-sifat para malaikat. Diciptakan dari apa, ya, seperti apa bentuk atau besarnya malaikat sudah kita bahas. Lalu ada beberapa sifat-sifat malaikat yang lain seperti memiliki sayap dan juga memiliki wajah yang tampan-tampan. Dan sudah kita sebutkan juga bahwasanya malaikat itu memiliki ya tubuh yang berbeda-beda, beraneka macam, ada yang besar, ada yang lebih kecil, ya mungkin ada yang sangat besar sekali. Mereka berbeda-beda, tidak semuanya sama. Lalu yang selanjutnya kita juga telah membahas bahwasanya malaikat tidak boleh disifati dengan laki-laki dan wanita. Tidak ada, jangan tanya malaikat itu laki-laki atau wanita. Tidak bisa pertanyaan itu ditanyakan, karena malaikat itu tidak disifati dengan sifat apa laki-laki dan wanita. Nah, selanjutnya kita juga membahas bahwasanya malaikat itu tidak makan dan tidak minum, dan malaikat juga tidak pernah bosan dan tidak pernah lelah. Dan malaikat memiliki tempat-tempat tinggal, yang mana tempat tinggal mereka adalah apa? Langit. Dan juga kita telah membahas berapa banyak jumlahnya para malaikat. Ada yang tahu di sini berapa jumlahnya? Apakah pernah disebutkan? Tidak ada yang bisa menyebutkan jumlahnya malaikat ada berapa, tapi beberapa kali Allah sebutkan. Contohnya, malaikat yang memikul arsy. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Berarti yang memikul arsy-nya Allah ada berapa? 8. Yang menjaga neraka ada berapa? Alaiha tis'ata asyar. Yang menjaga neraka ada 19. Beberapa kali Allah sebutkan, tapi itu dengan tugas-tugas tertentu saja, bukan menyebutkan semua jumlahnya malaikat. Sama kalau kita ditanya, berapa jumlahnya manusia yang pernah hidup di atas muka bumi, kita tidak akan pernah bisa menjawab itu. Begitu juga para malaikat. Intinya para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak diciptakan. Cukup kita bahas 3 hadis. Ini membuktikan bahwasanya jumlah mereka sangat banyak dan tidak mungkin untuk dihitung. Hadis yang pertama adalah saat Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi jahannam walaha sab'una alfa zimam." Kelak neraka jahanam akan didatangkan dan neraka jahanam memiliki 70.000 tali kekang. Neraka itu diikat dengan 70.000 tali kekang. Wa min kulli zimamin atau wa fi kulli zimamin sab'una alfa malaki yajurruna. Dan setiap satu
dari tali kekang itu akan ditarik dengan 70.000 malaikat. 70.000 tali kekang, satunya akan ditarik sama 70.000. 70.000 kali 70.000 sudah 4,9 miliar. Itu bukti bahwasanya malaikat itu sangat banyak. Hadis yang kedua yang membuktikan para malaikat itu sangat banyak adalah Rasulullah SAW bersabda, "Attatis sama wa huqqalaha an ta'ib." Bahwasanya langit ini berderit-derit, ya, ada suaranya, ya, keberatan beban, ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pengajian yang lalu, yang membuat langit ini bersuara dari saking beratnya beban diisi sama para malaikat. Kata Rasulullah, tidaklah ada satu tempat sebesar 4 jari melainkan di situ ada kepalanya malaikat sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebesar apa para jamaah? Langit yang kita tidak pernah tahu luasnya seperti apa, ternyata di sana setiap 4 jari ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti berapa jumlahnya malaikat? Wallahu a'lam. Tidak bisa dihitung para jamaah. Belum lagi hadis yang selanjutnya, malaikat masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari ada berapa? 70.000, dan setelah selesai ya dari Baitul Ma'mur mereka tidak akan pernah kembali lagi. 70.000 setiap hari dari dulu sampai sekarang. Ya, berapa banyak malaikat para jamaah? Wallahu a'lam bishawab. Intinya jumlah mereka sangat banyak dan tidak pernah bisa kita hitung. Yang selanjutnya kita juga membahas tentang nama-nama para malaikat yang pernah tercatat dari dalil-dalil yang sahih. Ada berapa jumlahnya? Ada 12 kira-kira yang sudah kita sebutkan namanya. Yang pertama adalah Jibril, yang kedua adalah Mikail, yang ketiga adalah Israfil, yang keempat adalah Malik, yang kelima adalah Ridwan, yang ketujuh adalah Munkar, yang keenam adalah Munkar, yang ketujuh adalah siapa? Nakir, yang kedelapan Harut, yang kesembilan Marut, yang ke-10 Israel, yang ke-11 ada Raqib, dan yang ke-12 siapa? Atid. Ada 12 yang sudah kita sebutkan sebagaimana itu yang datang dalam nas-nas atau riwayat-riwayat dari kalangan para salafus saleh. Lalu kita telah membahas apakah malaikat itu bisa mati atau tidak. Ya, bahwasanya ini adalah perkara yang gaib. Kita tidak tahu, kecuali jika ada yang tanya apakah malaikat mati nanti saat ditiup sangkakala yang kedua atau sangkakala yang pertama, yang mana Allah akan habiskan semua, mungkin saja malaikat mati. Karena tidak ada yang tersisa melainkan hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin malaikat mati. Tapi kalau sekarang ini kayak kita, fulan meninggal dunia, apakah malaikat seperti itu? Jangan ada yang bilang iya, jangan ada yang bilang tidak. Jawabannya apa? Wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu. Ini adalah perkara gaib yang kita tidak tahu jawabannya. Saat kita bilang tidak, butuh dalil. Saat kita bilang iya, tambah butuh dalil lagi. Jadi kita tidak bisa bilang malaikat itu mati atau tidak. Kita tidak tahu. Pada hari ini para jamaah sekalian, kita membahas pembahasan yang baru tentang sifat akhlak ini para malaikat. Etika para malaikat. Yang pertama disebutkan bahwasanya malaikat adalah mereka kiramil bararah, mulia dan berbakti. Ini dahsyat para jamaah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Abasa, ya, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Yang terletak ada di dalam Al-Quran yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah, dan yang ditinggikan derajatnya dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi aidi safara, di tangan para utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat, kiramim bararah, yang mulia lagi berbakti. Ini sifat malaikat yang mungkin ada manusia yang bersifat seperti ini, tapi secara mutlak ini dimiliki oleh para malaikat. Sehebat-hebatnya orang, manusia selain para nabi dan rasul, mereka mungkin ada sifat, ya, nanti marah misalkan dan lain sebagainya. Tapi malaikat tidak. Mereka semuanya sama, mulia dan semuanya berbakti, tidak ada kecuali.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Abasa tadi ayat 15 dan 16, bi aidi safarah kiramin bararah. Yang mau kita bahas adalah kiramin bararah. Sebelumnya di sini ada ayat yang berbunyi bi aidi safarah. Maksudnya apa? Yaitu para malaikat, karena para malaikat itu adalah duta-dutanya Allah Subhanahu wa taala, pesuruh-pesuruh Allah Subhanahu wa taala yang sering Allah kirimkan untuk menyampaikan sesuatu kepada nabinya. Ya, Rasulullah disampaikan wahyu melalui siapa? Jibril alaihissalam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, safarah yaitu adalah malaikat, wahidhum safir. Jadi safarah itu jamak. Satunya siapa? Safir. Yaitu orang yang menjadi apa? Apa istilahnya para jamaah? Kayak duta. Duta itu bahasa Arabnya safir. Dutanya Indonesia di negeri sini. Ya, kedutaan maksudnya itu safarah atau sifarah, yaitu kedutaan. Itu wakil yang diutus. Ya, sekali ada keributan di sana kita ngirim fulan, ya saya kirim fulan untuk menyelesaikan masalahmu. Sama kamu tanya sama fulan ini. Ya itu juga bisa dibilang apa? Safarah. Ya itu para malaikat. Kiramin bararah, yang memiliki akhlak yang karim, mulia, hasan, baik, syarif, ya, tinggi akhlaknya, berbudi pekerti yang luar biasa. Wa akhlaquhum wa af'aluhum barratun tahiratun kamilah. Perbuatan mereka, akhlak-akhlak mereka semuanya isinya berbakti, suci dan sempurna. Wa min huna, kata Syekh di sini, dan dari sini sepantasnya orang yang memegang Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, mereka yang lebih utama diminta akhlak-akhlaknya, perkataan-perkataannya itu selalu benar dan memberi petunjuk kepada orang. Yang ngomong sembarangan, jangan. Yang ngomong salah-salah, ya, tidak pantas. Kenapa demikian? Ya, datang dari Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu. Perumpamaan orang yang hafal Al-Qur'an dan dia, atau orang yang membaca Al-Qur'an dan dia hafal kepada apa yang dia baca. Baca Al-Qur'annya bagus, dia hafal lagi. Ma'as safaratil kiramil barara, dia itu dianggap sama seperti safaratil kiram, para malaikat-malaikat yang mulia. Lihat. Ini ya pujian bagi mereka-mereka yang hafidz Quran, yang baca Al-Qur'annya benar dan dia hafal Al-Qur'an. Wa mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu. Dan perumpamaan orang yang baca Quran tapi terbata-bata, berusaha dia untuk membaca dengan benar, wa huwa alaihi syadid, dan setengah mati dia mencoba untuk baca itu, falahu ajran, maka bagi dia berapa? 2 pahala. Baca Al-Quran dapat pahala, dan pahala yang kedua saat dia berusaha untuk memperbaiki bacaannya, dapat 2 pahala. Yang pertama tadi, yang bacaannya sudah bagus, hafal, mereka sama seperti siapa? Safaratil kiramil bararah, para utusan Allah dari kalangan para malaikat yang mulia dan berbakti. Jadi 2 dalil yang kita ambil dari sini bahwasanya akhlak malaikat itu adalah mulia, baik dan berbakti. Sebagaimana ada di ayat Abasa tadi, ayat 15-16, dan hadis Nabi, orang yang membaca Al-Quran dan dia hafal, kata Rasulullah sama seperti siapa? Safaratil kiramil bararah, ya utusan Allah dari kalangan para malaikat yang mulia dan berbakti. Ini disifati oleh Allah dan juga disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak para malaikat yang kedua, bahwasanya mereka adalah pemalu. Ya, malu itu sifat yang baik para jamaah, bukan sifat yang buruk. Masalahnya zaman sekarang ini malunya terbalik. Yang mestinya tidak malu, dia malu. Yang mestinya dia malu, dia tidak malu. Ini salah. Jadi malu itu terpuji saat pada tempatnya. Jangan dibalik. Pakai baju syar'i, malu. Tidak pakai baju, tidak malu. Terbalik. Terutama para perempuan yang nutup baju syar'i, pakai cadar, jangan malu, dilihatin orang.
Disuruh lihat sampai muntah, orangnya suruh lihat dia sampai enek. Ada yang kelihatankah dari badannya si perempuan? Tidak ada. Kok malu? Dibalik-balik. Kadang ini kebalik-kebalik. Yang tidak pakai celana, cuman pakai baju saja, tidak malu. Yang nutup semua tidak kelihatan, malu. Ini bentuk dari keterbalikan rasa malu yang dimiliki sama orang zaman sekarang. Para malaikat memiliki akhlak yang mulia, salah satunya juga selain dia mulia dan berbakti, mereka juga memiliki rasa malu yang terpuji, yang benar. Ini dikisahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu disebutkan oleh Rasulullah dalam satu kejadian. Yang sebenarnya kejadian ini Rasulullah SAW itu mau memuji seseorang dari kalangan para sahabat, tapi malaikat ikut di sana. Dari dalil ini kita tahu bahwasanya malaikat itu punya sifat pemalu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya satu hari kata Aisyah, Rasulullah SAW sedang bertelekan, sedang berbaring santai-santai fi baitiha. Ya, sama Aisyah, Rasulullah lagi duduk di rumahnya Aisyah. Kashifan an fakhidaihi aw saqaihi, yang mana betisnya atau pahanya sedikit tersingkap. Pakaiannya Rasulullah sedikit tersingkap. Fasta'dana Abu Bakar, lalu tidak lama Abu Bakar As-Siddiq datang meminta izin untuk masuk ke rumahnya Rasulullah. Fa'adzina lahu wa huwa ala tilkal hal. Rasulullah kasih izin dan Rasulullah tidak merubah posisinya, tetap seperti itu. Tiduran, agak ada sedikit tersingkap betisnya atau sedikit kelihatan pahanya. Fatahaddatsa thumma ista'dzana Umar. Lalu minta izinlah Umar bin Khattab. Fa'adzina lahu wa huwa kadzalik. Dikasih izin masuk dan Rasulullah masih berada dalam posisinya. Fatahaddatsa, lalu ngobrol-ngobrollah mereka bertiga, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Thumma ista'dzana Utsman, lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu minta izin. Fajalasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Sekarang Rasulullah duduk. Tadi tiduran santai-santai. Abu Bakar izin, silahkan, posisinya masih tetap. Umar izin, silahkan, posisinya masih tetap. Yang ketiga, Utsman bin Affan minta izin masuk. Siapa? Utsman. Rasulullah duduk dulu. Wa sawwa thiyabahu, diperbaiki bajunya. Fadakhala fatahaddatsa, baru Utsman masuk dan ngobrol sama Rasulullah. Falamma kharaja qalat Aisyah, saat sudah bubar duduk-duduknya, Aisyah radhiyallahu anha bilang, "Ya Rasulullah, dakhala Abu Bakar falam tahtash lahu." Abu Bakar tadi masuk, tapi engkau tidak merubah posisimu. Walam tubali, dan engkau tidak memikirkannya, ya, kayak dianggap orang biasa aja. Silahkan masuk, ya. Thumma dakhala Umar, Umar juga masuk. Falam tahtash lahu, ya. Engkau, ya, biasa saja, tidak merubah posisimu, juga tidak apa, wajahnya tidak ada perubahan dari Rasulullah SAW. Biasa aja, Rasulullah tetap pada posisinya. Thumma dakhala Utsman, lalu saat Utsman masuk, fajalasta wa sawaita thiyabak, engkau duduk dulu, lalu engkau perbaiki bajumu, lalu engkau kasih masuk Utsman. Ada apa, kata Aisyah? Kenapa kau tidak dari awal 1, 2, kenapa di yang ketiga? Kenapa kau Utsman? Katanya Rasulullah, ala astahi, tidak bolehkah aku malu? Min rajulin tastahi minhul malaika, dari seorang laki-laki yang malaikat malu kepada dia. Malaikat tuh malu sama Utsman bin Affan. Jadi di sini sebenarnya ada kemuliaan seorang Utsman bin Affan saat seorang malaikat atau malaikat tuh malu sama dia. Ini kemuliaan seorang Utsman bin Affan. Tapi di hadis ini juga kita tahu malaikat itu punya sifat apa? Pemalu. Jadi hadisnya sangat jelas, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya malaikat memiliki akhlak, ya, pemalu. Pembahasan yang selanjutnya, para jamaah subhanahu Allah subhanahu wa taala, di sini adalah pembahasan yang ketiga setelah membahas tentang bentuk tubuhnya malaikat.
sifat gimana malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, bentuk tubuhnya dan lain sebagainya yang bisa kita bahas, sudah kita bahas. Yang selanjutnya pembahasan kedua tentang akhlaknya para malaikat. Yang ketiga pembahasan sekarang tentang kemampuannya para malaikat. Malaikat itu bisa apa aja? Perlu kita tahu. Kemampuan malaikat yang pertama adalah malaikat itu bisa berubah-ubah. Qudratuhum 'ala tasyakkul, bisa nanti berubah jadi orang, nanti berubah jadi apa, ya, bisa ganti-ganti. Sama Allah diberi kemampuan mereka untuk seperti itu. Disebutkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan para malaikat kemampuan untuk berganti-ganti atau berubah-ubah. Ya, tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Tidak harus para malaikat Allah ciptakan seperti ini terus ketemu sama manusia terus dia harus ya berwujudnya sama seperti yang Allah ciptakan, tidak. Allah kasih dia kemampuan untuk apa? Berubah-ubah. Faqad arsalallahu Jibril ila Maryam fi surati bashar. Dulu malaikat Jibril oleh Allah diutus ke siapa? Ke Maryam dalam bentuk manusia biasa. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Maryam ayat 16 sampai 19. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah. Ya, sebutkanlah, ceritakan tentang kisah Maryam yang beliau menyendiri ya dari keluarga-keluarganya ya, makanan syarqiyyah, ke tempat yang agak ke pinggiran atau ke timur atau agak jauh. Fattakhadat min dunihim hijaban. Ya, Maryam memakai hijab menutup dirinya. Farsalna ilaiha ruhana, Maryam sembunyi di satu tempat, ya, tinggal di satu tempat, menyendiri di satu tempat. Farsalna ilaiha ruhana, kami kirimkan kepada kami ruhana. Ini dikatakan oleh para ulama adalah Jibril. Fatamatsala laha basharan sawiyya, dan dia berubah wujud menjadi seorang manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena berubah jadi manusia, Maryam kaget. Ini tempat tertutup, tidak ada orang masuk, tahu-tahu ada orang laki muncul di situ. Lihat wanita solehah. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Katanya Maryam, aku berlindung kepada Allah darimu, ya wahai laki-laki, jika engkau memang orang yang bertakwa. Hati-hati, jangan dekat-dekat, jangan pegang-pegang. Ya, aku berlindung dari Allah darimu. Dijawab sama dia, sama Jibril dijawab. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku adalah utusan Allah, utusan Tuhanmu untuk mengirimkan kepadamu anak. Ya, lihat Maryam tidak pernah disentuh sama laki-laki manapun, tapi sama Allah mau diutus anak, mau dibikin hamil. Siapa yang ngirim? Siapa yang ngirim? Jibril. Berbentuk apa? Manusia. Ini bukti bahwasanya mereka bisa berubah wujud. Besok mau berubah wujud jadi siapa, besok jadi siapa, terserah mereka. Di zaman Rasulullah, beliau kalau berubah wujud kadang seperti Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Tapi di satu sisi lain dia berubah wujud lagi dari jadi orang lain, tidak dikenal sama para sahabat. Makanya kata para sahabat, lam ya'rif minna ahad. Dari kami tidak ada yang tahu nih orang siapa. Saat Jibril datang ngajarin tentang Islam, ngajarin tentang iman, ngajarin tentang ihsan, sebagaimana hadis yang datang yang ada di Arba'in An-Nawawiyah. Terakhir baru sama Rasulullah dikasih tahu, itu adalah Jibril datang ke sini mengajarkan kalian tentang perkara agama kalian. Ya, berarti berubah lagi wajahnya. Tidak sama Jibril berubah-ubah. Disebutkan lagi di sini tentang para malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya saat mereka mau mengadab kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Dijelaskan dalam surat Hud ayat 69 sampai 70, walaqad ja'at rasuluna Ibrahim bil busyra qalu salama, telah datang utusan-utusan kami membawa kabar gembira, dan mereka datang, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada Ibrahim dan mengatakan salam, ya, mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Fama qala salam, kata Nabi Ibrahim, dijawab salamnya sama Nabi Ibrahim, waalaikumsalam. Fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid, lalu sama Nabi Ibrahim dijamu dengan sapi panggang. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi, saat Nabi Ibrahim lihat tangan-tangan mereka tidak ada yang menyentuh makanan itu, aujasa minhum khifah, Nabi Ibrahim merasa takut, aneh, ini kayaknya bukan manusia nih.
Datang dari jauh, bukan orang kampung sini, dikasih makanan tidak dimakan. Ada apa gerangan? Di jalan tidak ada warung-warung, restoran. Dikasih makanan tidak dimakan. Orang musafir zaman dulu jauh, lapar, dikasih makanan mesti dimakan. Apalagi makanannya enak, sapi panggang nyawa. Ini tidak disentuh sama dia. Takut Nabi Ibrahim, ini ada yang tidak beres nih. Ya, qalu la takhaf, katanya para malaikat, jangan takut, inna ursilna ila qaumi Lut. Kami adalah utusan Allah, kami diutus kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Jadi berubah-ubah para jamaah sekalian. Ya mungkin Nabi Ibrahim sering gitu berjumpa sama malaikat Jibril. Ya atau enggak? Tapi di hari itu mungkin berubah lagi malaikatnya, jadi Nabi Ibrahim tidak kenal. Siapa yang ngirim wahyu ke ke Nabi Ibrahim? Malaikat Jibril yang ngirim wahyu. Tapi di situ yang datang ada 3. Dikatakan ada malaikat Jibril, ada Mikail, ada Israfil. 3 orang ini datang, 3 malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak kenal. Berarti malaikatnya apa? Berubah-ubah. Ini kemampuan yang Allah berikan kepada mereka, para malaikat. Begitu juga saat malaikat datang ke kampungnya Nabi Lut dengan berubah wujud menjadi para pemuda yang tampan-tampan sekali wajahnya. Wadhaqa Lut bihim, yang membuat Nabi Lut itu tertekan, membuat Nabi Lut takut kepada mereka, ya. Takut diapa-apain sama kaumnya. Karena Nabi Lut tahu kaumnya itu suka sesama jenis. Ya. Ini laki-laki pemuda ganteng-ganteng. Ini bisa digilir jamaah. Ya, ditangkap, dan memang itu yang diinginkan sama mereka. Siapapun yang datang harus lapor. Tidak boleh masukin orang, tidak boleh masukin tamu kecuali lapor sama mereka. Faqad kanu qaumun su'in yaf'aluna sayyi'at, yang mana kita tahu apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihissalam, wa ya'tuna adh-dhukrana minal alamin, dan mereka ya melampiaskan syahwat mereka kepada laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 77, "Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a." Saat utusan-utusan kami datang kepada Lut alaihi salam, membuat Nabi Lut itu tertekan, takut hatinya. Wa qala hadza yaumun asib, dia berkata ini hari yang sangat menyedihkan, hari yang sangat berat buat aku, kata Nabi Lut alaihi salam. Kenapa Nabi Lut datangi tamu? Tidak mungkin tamu itu diusir. Bukan dari akhlak yang baik seorang nabi ngusir tamu, tidak mungkin. Mau diserahin ke kaumnya juga tidak mungkin. Orang dia mau ketemu sama Nabi Lut, berat bagi Nabi Lut. Di lain sisi Nabi Lut disuruh izin sama kaumnya, dan di lain sisi juga Nabi Lut tahu kaumnya tidak punya akhlak. Malu Nabi Lut, akhirnya disembunyiin sama Nabi Lut, langsung dimasukin ke rumahnya. Berkata Imam Ibnu Katsir, "Tubda lahumul malaika fi surati syabab al-hisan imtihanan wa ikhtibaran." Ya, sengaja para malaikat itu turun ke situ berbentuk wajah laki-laki yang tampan luar biasa, yang tidak pernah dilihat sama mereka sebelumnya setampan itu. Ini sebagai fitnah ujian ya kepada mereka kaumnya Nabi Lut dan kepada Nabi Lut juga. Dan ini hujjah atas kaumnya Nabi Lut bahwasanya yang mereka itu pantas untuk dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat mereka mau ganggu, saat mereka itu serang rumahnya Nabi Lut, saat mereka maksa untuk masuk mendobrak rumahnya Nabi Lut, saat mereka memaksa untuk mengeluarkan tamu-tamunya Nabi Lut itu untuk diserahkan ke mereka. Hujjah ini buat mereka, bukti bahwasanya mereka itu pantas untuk diazab, pantas untuk dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad kana Jibril ya'ti Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sifatin mutaaddidah. Begitu juga Jibril, kita sudah jelaskan barusan, datang ke Rasulullah dengan wajah yang berbeda-beda. Sebelum kita kisahkan tentang Rasulullah, Jibril juga pernah datang para jamaah sekalian ke Nabi Musa alaihissalam. Tidaklah wahyu melainkan diutus tidak oleh Jibril. Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk kirim wahyu itu. Begitu juga ke Nabi Musa. Saat Nabi Musa sudah berangkat, sudah ada di ujung Laut Merah, tidak tahu mau kemana. Umatnya sudah teriak-teriak karena dari jauhan sudah kelihatan tentaranya Fir'aun sudah mungkin jarak berkilo-kilo sudah kelihatan dari jauh untuk menyerang mereka. Mereka sudah putus asa semua, tapi dengan percaya diri Nabi Musa yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan bantuan. Ya, sekarang akan Allah turunkan. Ya,
Tidak mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu terus sama Allah kita disesatkan, sama Allah kita dikecewakan. Lalu Nabi Musa diperintahkan sama Allah untuk apa? Wa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahr. Kami wahyukan kepada Musa agar diketuk lautnya. Yang ini wahyunya sama Allah. Lewat siapa? Jibril. Itu yang membuat si Samiri, tahu Samiri? Tahu Samiri enggak? Yang tahu, yang enggak tahu ya salahnya sendiri. Samiri itu orang yang bikin patung sapi dari emas. Ya, ijlan jasadan lahu khuwar. Ya, bikin sapi ya berbentuk kayak patung begitu dari emas-emasnya Bani Israel yang mereka bawa dari Fir'aun, dibawa kabur sama mereka, dikasih lubang di mulutnya sama dikasih lubang di pantatnya supaya kalau angin masuk kayak keluar suara. Kalau sapinya kena angin keluar suara, ini suara Tuhannya Musa. Ini Tuhannya Musa ya sapi ini, katanya Samiri. Apa yang membuat Samiri berbuat demikian? Samiri itu memperhatikan Nabi Musa. Saat sebelum Nabi Musa mengetuk laut, Nabi Musa itu bisik-bisik sama seseorang. Orang yang tidak dikenal naik kuda ngasih tahu Nabi Musa, ketuk lautnya, diketuk sama Nabi Musa. Yang lain tidak sadar, Samiri aja yang lihat. Begitu juga saat sudah sampai di ujung sana, sama Nabi Musa diketuk, tidak ditutup lautnya, tegang Nabi Musa. Ini Fir'aun mau datang nih, mau ditutup. Katanya Allah, utrukil bahru rahwa, biarin dulu, santai, suruh masuk dulu tuh orang-orang. Akhirnya masuk, baru dibisiki lagi, ketuk Musa sekarang, diketuk lagi sama Nabi Musa. Samiri itu lihat, ini tidak mungkin manusia biasa, tidak mungkin. Ada apa kok Musa taat sama dia? Pasti ini utusan Allah. Jadi pijakan kudanya sama Samiri itu diambil, dimasukkan lah, dicampur sama emas itu jadi apa? Ini barokah kata Samiri. Bekasnya malaikat. Akhirnya sama Samiri dibikin apa? Itulah sapi tadi. Ini yang mangap-mangap tidak tahu Samiri kayaknya. Dicek aja nanti. Ada Samiri. Tapi insya Allah antum tahu semua. Berubah wujud. Ada orang berubah jadi manusia, malaikat ya. Itu di zaman Nabi Musa dulu. Begitu juga sama di zamannya Rasulullah, malaikat berubah-ubah. Jibril datang tidak sama terus wajahnya. Disebutkan bahwasanya saat di zamannya Rasulullah, Jibril datang dengan wajah-wajah dengan sifat-sifat yang lain-lain. Fataratan ya'ti fi surati Dihya bin Khalifah al-Kalbi, kadang-kadang datang dengan wajah sahabat yang mulia Dihya al-Kalbi. Ya, sahabiyun kana jamilus surah. Seorang sahabat yang sangat tampan wajahnya, luar biasa. Semoga kita bisa berjumpa besok sama para sahabat di surga para jamaah. Wa taratan fi suratin a'rabi, kadang-kadang datang berubah wujud seperti orang Badui. Ya, dari kenal, datang dari jauh ya. Tak tahunya itu malaikat Jibril. Wa qad syahadahu katsir minas sahaba indama kana ya'ti kadzalik. Dan pernah juga datang, disaksikan sama banyak para sahabat. Ya, sebagaimana hadis masyhur ya, tentang Islam, iman dan ihsan yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Saat dahulu kami suatu hari bersama Rasulullah SAW sedang duduk, ittala alaina rajulun. Tiba-tiba datang muncul kepada kami seseorang, syadidu bayadith thiyab, bajunya putih bersih. Syadidu sawadis sya'r, rambutnya hitam pekat. La yura alaihi atharus safar, yang tidak ada bekas safar pada dirinya sama sekali. Wa la ya'rifuhu minna ahadun, dan dari kami tidak ada yang kenal siapa orang ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di hadapan Nabi. Wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ya, lututnya ada di depan lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhayhi, ya, dua tangannya diletakkan di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad kasih tahu aku tentang Islam. Ya. Hadisnya panjang. Dia kasih tahu sama Rasulullah Islam itu bersyahadat pada syahadat, dua kalimat syahadat, ya, salat dan seterusnya. Nanti dia bilang sodakta, betul kamu. Bingung sahabat. Ente yang tanya, ente yang bilang betul.
Akhbirni anil iman, kasih tahu aku apa tentang iman. Kasih tahu lagi sama Rasulullah SAW, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairi wa syarri. Beriman kepada Allah dan seterusnya. Dia bilang lagi, betul kamu. Tambah bingung lagi. Yang ketiga kasih tahu kami tentang ihsan. Ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, saat engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat dia. Walaupun kau tidak bisa melihat dia, maka Allah melihatmu. Kata dia, sudah betul. Bingung sahabat. Sudah pulang, beres acaranya, pergi orang ini, sudah jauh, sudah hilang. Baru Rasulullah kasih tahu apa? Ya Rasulullah, siapa kata para sahabat nih orang? Tidak pernah kita kenal dia. Katanya Rasulullah, hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Inilah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan perkara agama kalian. Gimana? Apa tidak merinding kira-kira para sahabat jemaah? Ya. Datang malaikat Jibril, ya berubah wujud. Kalau tahu dari awal, mungkin sama malaikat dipeluk itu. Apa sama sahabat dipeluk malaikat Jibril? Ditahan, tidak boleh pulang. Duduk di sini sama kita, santai ngobrol-ngobrol dulu. Tapi Rasulullah, ya para sahabat tidak tahu kalau itu malaikat Jibril. Bukti bahwasanya ini berubah-ubah terus saat malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ba'd anna sa'il Jibril. Ya, Rasulullah akhirnya kasih tahu bahwasanya yang tanya tadi adalah Jibril. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas pundaknya kudanya Dihya al-Kilbi. Dan Rasulullah lagi ngobrol tuh. Jadi Dihya ada di atas kudanya, Rasulullah megang pundak kudanya sambil ngobrol sama Dihya. Falamma sa'alathu an dzalik, saat ditanya sama Aisyah, qala sallallahu alaihi wasallam, itu bukan Dihya tadi. Itu Jibril. Pura-pura jadi Dihya. Ya. Wa huwa yuqri'uki salam, dan dia kirim salam sama kamu hai Aisyah. Ya, luar biasa. Makanya saat Rasulullah meninggal, orang di Madinah itu nangis semua, ya gelap gulita, hari yang sangat menyedihkan bagi mereka. Kenapa? Karena wahyu itu putus. Sudah tidak ada lagi ceritanya malaikat turun bawa wahyu, karena Rasulullah sudah meninggal. Makanya para sahabat sedih, salah satunya wahyu ini terputus sudah. Sudah tidak ada ceritanya nanti Jibril datang ngasih tahu ini tidak ada lagi sudah. Dan gimana saat perang Badar sudah kita jelaskan, ya, malaikat itu turun. Kata Rasulullah SAW, Jibril sama Mikail turun. Ya, bilang ke Abu Bakar dan Ali, ya, Jibril akan bersama salah satu di antara kalian, dan juga Mikail ada dengan salah satu dengan kalian, antara Abu Bakar sama Ali. Ya, ada yang dampingi, ada malaikat Jibril, luar biasa ya, Pak. Turun para malaikat. Ini sudah datang Jibril kata Rasulullah, sama kudanya, sama peralatan perangnya. Ini saat perang Badar. Tapi orang kafir gak ada yang bisa lihat. Makanya mereka hancur lebur, kalah telak dengan jumlah kematian. Orang-orang pemimpinnya lagi yang mati. Ya, yang membuat kocar kacir mereka luar biasa. Ya, dia tidak tahu yang dilawan sama mereka itu siapa? Rasulullah, dan malaikatnya Allah turun juga. Ya, kalaupun ada yang mati, ya sudah mati syahid, memang tertulis itu. Tapi jumlah mereka yang banyak, justru mereka yang banyak mati. Adapun Rasulullah cuma hitungan jari saja dari sahabat yang mati. Yang selanjutnya para jamaah sekalian dijelaskan, waqad haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul alladzi qatala 99 nafsan, tentang cerita yang menceritakan tentang ada seorang laki-laki atau seseorang yang sudah membunuh 100 atau 99 orang. Yang mana dia tanya sama seorang yang dianggap pintar sama dia, ahli ibadah, bukan ahli ilmu nih, ahli ibadah. Makanya kadang hadis ini dipakai untuk ngasih tahu kita bahwasanya ilmu itu penting para jamaah. Ya, orang yang berilmu itu yang lebih baik daripada orang yang ahli apa? Ibadah. Dia yang lebih paham. Dia tanya sama ahli ibadah, katanya ahli ibadah, "Oh, kamu penjahat, tak kira diterima sama Allah tobatnya." Marah orang, dia dihantam sekalian, mati jadi 100 total. Digenapin sama dia.
Sekarang dia bingung. Akhirnya tanya ke seseorang, akhirnya disuruh hijrah sama orang yang ahli ilmu. Kamu bertobat kepada Allah, kamu hijrah sana, jangan di sini. Akhirnya berangkat. Ya, dia tobat, berhijrah dengan niat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai akhirnya belum sampai ke tempat hijrahnya, orang ini mati di tengah jalan. Orang ini mati di tengah jalan. Faqtasamat fihil malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Turun malaikat rahmat dan turun malaikat azab rebutan mengambil orang ini, jemaah. Katanya yang azab, ini orang sudah bunuh 100 orang. Harus sama kita di azab. Katanya yang rahmat, tidak bisa. Dia sudah bertobat, dia sudah berangkat mau tobat. Fahakkamu fihi malakan ja'ahum fi surati adami. Akhirnya Allah utus, lihat ada 2 malaikat lagi berseteru, ya, lagi berdebat, sama Allah diutus malaikat yang lain dalam bentuk manusia. Dan malaikat ini bilang, fa'atahum malakun fi suratin adami, datang kepada 2 orang ini, ya, malaikat yang berbentuk atau menjelma menjadi manusia, faja'aluhu bainahum, yang ada di antara mereka, datang ke mereka, faqalu qisu ma bainal ardain. Gini aja katanya si malaikat yang berubah wujud jadi manusia. Qisu bainal ardain. Ukur jarak tempuh yang sama dia sudah ditempuh. Kalau sudah dekat ke tanah yang dia mau hijrah, berarti dia sudah taubat. Tapi kalau masih dekat ke tanah yang tempat dia berbuat dosa, maka silahkan malaikat azab yang ambil. Akhirnya dihitung semua mereka, ya. Yang mana di sini Allah yang utus. Ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Farsalallahu lahum hadzal malak fi suratin adami. Yang mana Allah juga yang utus ini malaikat yang berbentuk manusia ini. Wal qissatu fi sahih Muslim, dan kisahnya tercatat di sahih Muslim. Akhirnya saat diukur apa? Sudah dekat ke tempat tobatnya, akhirnya orang ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti para jamaah sebesar apa dosa yang dibuat. Saat orang ini serius untuk bertobat, bertekad untuk bertobat, akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak kita-kita yang tobat tapi tobat pura-pura saja. Tobatnya ya musiman saja. Musim tobat, mari kita bertobat. Musim putar balik, mari kita putar balik sama-sama. Ya, jadi sangat banyak faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Intinya ada malaikat juga yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat rahmat, malaikat azab, tapi Allah juga utus malaikat berbentuk manusia untuk menghukumi ini. Dan juga para jamaah sekalian, disebutkan bahwasanya sangat banyak orang-orang yang mensifati malaikat dengan bentuk-bentuk lain, ya, menggambarkan malaikat dengan bentuk-bentuk lain, yang mana ini adalah penggambaran mereka yang salah, yang keji kepada para malaikat. Ya, sepantasnya mereka tidak sembarangan untuk mensifati gambaran-gambaran para malaikat. Ya, banyak malaikat itu dibilang ada sayapnya, bentang-bentang ada sayapnya, terus orang dikasih sayap pakai jubah-jubah putih, terus ada apa namanya ini? Ya begitu. Ini keji para jamaah, enggak boleh kayak gitu. Sayapnya kecil lagi. Jibril sayapnya besar, enggak sekecil itu. Iya, digambarkan kayak gitu. Anak-anak kita terus nonton itu. Ini nih penggambaran yang keji kepada para malaikat. Padahal ya, kalau memang kita tidak dapat kabar tentang sifat penggambaran malaikat, kita tidak boleh ya terlalu berani untuk melakukan hal itu. Cukup bagi kita apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dipahami sama para sahabatnya. Cukup riwayat-riwayat yang ada. Di luar itu jangan sama kita dihayal-hayalin, terus sama kita digambar. Oh, kira-kira malaikat Jibril kayak gini, Israfil, kira-kira malaikat Ridwan, ya baik-baik, terus di belakangnya digambar ada surga-surga, ada pohon-pohon. Jangan jamaah. Ya, katanya Syekh Ibnu Utsaimin, inilah satu kebodohan yang tidak pantas seorang muslim melakukan hal demikian. Ini semua hal gaib, jangan kita macam-macam. Kita cuma dikasih tahu sama Rasulullah, sayapnya ada 600, besar tubuhnya seperti antara langit bumi sama langit ke satu, malaikat Jibril dari saking besarnya, dan menutupi ufuk. Badannya Jibril itu kalau ngelihat ada di bumi begini, Rasulullah lihat ini semuanya langit ini Jibril.
Dari ufuk sana sampai ufuk sana penuh malaikat Jibril semua. Ya, sebesar apa jamaah? Ya, tidak ada orang bisa gambarkan ini, tidak ada. Jadi jangan kita nekat untuk menggambarkan ini. Ya cukup kita sampaikan hadis Nabi, selesai sudah. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, idhami suratihim. Bagaimana kecepatannya para malaikat. Malaikat ini punya kecepatan yang tidak pernah bisa terhitung sama manusia biasa. Ya. Disebutkan oleh Syekh di sini, a'zamu sur'atin ya'rifuha al-bashar hiya sur'atul dhaw. Kecepatan tercepat yang terhitung oleh manusia adalah kecepatan cahaya. Ya. Fa huwa yantaliqu bi sur'atin, yang mana kecepatannya cahaya itu adalah 186.000 mil dalam 1 detik. Coba kita hitung ya, Pak. Anak penasaran juga ini. 186.000 kali 1,5. 279.000 kilometer per detik. Ini kecepatan cahaya. Ini yang terhitung oleh manusia. Berapa ya, Pak? 279.000 kilometer per detik. Ini cahaya. Atau 186.000 mil dalam 1 detik. Amma suratul malaika. Ada pun kecepatan malaikat yang sudah jelas lebih cepat dari ini. Tidak usah malaikat. Burak itu, burak kan hewan yang sama Allah disiapkan untuk Rasulullah, untuk nabi-nabi yang lain, karena dikatakan bahwasanya nabi-nabi itu juga sama Allah pernah dinaikin burak. Salah satunya Nabi Ibrahim saat datang ke anaknya ke Ismail di Mekah, Nabi Ibrahimnya ada di Palestina, itu naik burak biar cepat sampai, tidak buang-buang umur panjang. Pulangnya lagi naik burak. Makanya saat dinaikin awalnya burak itu agak malas-malesan, tapi sama Jibril kasih tahu, burak ini yang naik di atasnya kamu manusia yang paling mulia. Tidak ada manusia yang naik sama kamu lebih mulia dari dia. Ini bukti maksudnya sebelum-sebelumnya burak ini pernah ditunggangi sama orang lain, sama para nabi dan rasul. Baru setelah itu buraknya apa? Berangkat. Gimana kecepatannya? Dia meletakkan kakinya, langkahnya itu di sejauh apa pandangannya burak, di situ dia taruh kakinya. Jarak pandangnya 50 kilo, sekali langkah langsung 50 kilo. Jarak pandangnya 200 kilo sekali. Yang mana disifati bahwasanya saat Rasulullah berangkat ke Baitul Maqdis, Rasulullah itu ngelewatin kafilah dagang mau pulang ke Mekah. Karena Rasulullah PP dalam 1 malam para jamaah ya. Berangkat habis Isya, pulangnya kapan? Sebelum subuh sudah sampai di Mekah lagi. Itu ngelewatin kafilah dagang yang mau pulang ke Mekah. Itu lewat. Cus. Kafilah dagang ini kan banyak untahnya. Sampai untahnya ada yang kaget kabur saat lewat itu burak. Cus, kaget untahnya, kabur untahnya. Akhirnya sama Rasulullah dikasih tahu, itu untah kamu kabur ke sana, kamu cari di situ. Lalu Rasulullah berangkat lagi. Ini burak. Terus kita mau hitung malaikat gimana? Ya. Wahia suratun la tuqasu bimaqayisil basar. Yang mana ini adalah kecepatan yang tidak bisa ditimbang dengan timbangan-timbangannya manusia. Tidak bisa. Karena sa'il ya'ti ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, nih dijelaskan di sini. Dulu ada orang datang ke Rasulullah SAW tanya sesuatu. Fala yakadu yafruq min su'alihi. Saat orang ini sudah hampir selesai pertanyaannya, belum selesai nih. Ya, gimana ya Rasulullah begini. Jelasin sama Rasulullah ini belum selesai. Sudah habis selesai nih, set, Jibril datang. Ya'tihi Jibril bil jawab min Rabbil Izzati Subhanahu wa ta'ala. Jibril datang bawa jawabannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat. Lebih cepat dari yang tanya. Dari atas langit ke-7. Diriwayatkan satu langit antara langit dengan langit yang lain 500 tahun perjalanan. Bayangkan jamaah. Ada 7 lapis langit. Dan di atasnya lagi masih dia udah datang, itu kan detik, datang. Orang itu belum selesai tanya jamaah, sudah Jibril datang bawa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan hari ini kata Syekh di sini, law wujidatil marakib allati tasiru bi sur'atidh dhaw. Kalau ada kendaraan yang kecepatannya sama seperti cahaya saja, fa innaha tahtaju ila milyar sanah dhawiyah. Dia butuh dengan waktu 1 miliar ya, tahun cahaya sampai dia bisa pergi ke bintang-bintang yang paling jauh yang ada di alam semesta ini. Tidak usah ke Allah Subhanahu Wa Taala, bintang aja yang masih ada di galaksi Bima Sakti ini saja. Kita mau datang ke yang jauh-jauh sana, yang kecil-kecil, bintang yang jauh yang kita lihat, mau sampai ke sana itu perlu miliaran tahun kecepatan cahaya lagi. Tidak usah ke langit ke-7 atau langit kedua, ketiga, tidak usah. Ke bintang aja yang ada, masih dalam satu langit sama kita ini, di langit pertama ini. Perlu apa? Berapa tahun? Miliaran tahun. Itu dengan kecepatan cahaya 279.000 kilometer per detik. Jibril nanya orang ke Rasulullah, Allah mau kasih jawabannya. Orangnya belum selesai ngomong, datang Jibril ngasih tahu Rasulullah. Selesai orangnya tanya, langsung sama Rasulullah dikasih tahu. Jawabannya begini. Ya. Makanya para jamaah sekalian, ya, inilah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini, ya Allah, mungkin apa? Tidak kelihatan jamaah kita ini. Dulu di Masjid Nabawi, mungkin Anda pernah cerita di sini, atau mungkin di masjid lain Anda cerita. Di sampingnya Masjid Nabawi dulu itu ada museum. Museum tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Asmaullahil Husna wa Sifatihil Ula, tentang asma Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan di dalam museum itu ngasih tahu bagaimana besarnya Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana kecilnya kita para manusia. Otak kita itu cuma segini jemaah. Itu pun tambah tua, tambah mengkerut. Ya. Badannya paling tingginya orang 2 meter lah. Ya, 2 meter orang paling tinggi. Itu 2 meter orang sudah lihatnya dangak-dangak gini ke atas ya, sudah tinggi sekali. Jadi kita saat masuk ke museum itu dimasukkan dalam satu ruangan seperti studio, ada kayak TV-nya besar, kayak layar besar disetelkan di situ. Dikasih lihat ada orang lagi duduk, ini dilihat dari atas nih. Di syuting dari atas ada orang duduk di Masjid Nabawi lagi ngaji. Nyender di tiangnya Masjid Nabawi. Itu tahu ya? Tiangnya Masjid Nabawi itu, meskipun tidak pernah berangkat ya, kita pernah lihat lah foto-fotonya Masjid Nabawi. Tiang-tiangnya Masjid Nabawi. Duduk di situ orang nyender begini, lagi ngaji. Di syuting dari atas. Terus kameranya mundur terus ada hitungan berjalan sekian meter tambah jauh terus sampai 1 kilo naik terus sampai orangnya tidak kelihatan. Yang kelihatannya Masjid Nabawi aja sampai ke atas naik Masjid Nabawinya tambah kecil, sisa kota Madinah kelihatan dari atas. Terus kelihatan Saudi semua, terus naik lagi tidak kelihatan, habis kelihatan bumi terus sampai buminya kecil. Wallah itu jamaah, orang masuk ke sana langsung di-shock mentalnya dikasih lihat video itu. Kamu itu bukan siapa-siapa, kecil. Dilihat dari, tidak usah jauh-jauh, mau kecepatan cahaya, tidak usah. Naik aja ke atas langit 10 kilo dari atas pesawat, tidak kelihatan kita sudah. Pesawatnya masih ada dalam atmosfer, kita ini tidak kelihatan. Wala rumah kita tidak kelihatan, wala perusahaan, gedung-gedung tidak kelihatan, semua tidak kelihatan. Terus kita merasa punya semua, bisa segalanya, lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala, menghina orang, buat mainan agama ini. Ya siapa kita ini jamaah? Ini lihat malaikat, kecepatan malaikat pun tidak bisa dihitung sama kita. Tidak usah kita mau ngukur besarnya badannya, tidak usah. Kecepatannya aja, tidak bisa kita hitung. Kalau dari atas langit ke-7 sana sampai ke Rasulullah hitungan detik, orang yang tanya belum selesai dia sudah sampai. Secepat apa? Dan sebesar apa beliau? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya ini pentingnya kita tahu
Ya, makhluk lain yang sama Allah SWT diciptakan. Insya Allah selesai kita bahas malaikat ini, kita bahas nanti masalah setan juga sama jin. Ada pembahasannya, dibahas oleh para ulama. Yang selanjutnya para jamaah sekalian tentang ilmunya para malaikat. Malaikat itu punya ilmu, sama Allah SWT dikasih ilmu. Disebutkan di sini wal malaikatu innahum ilmun wafirun 'allamahumullahu iya. Malaikat itu punya banyak ilmu yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada dia. Walakin laisa indahumul qudrah allati u'tiyat lil insan fit ta'arrufi 'alal asya. Tapi malaikat itu sama Allah tidak dikasih kemampuan seperti manusia yang bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'alal malaika." Ya, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'alal malaika. Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama yang ada di atas muka bumi ini. Lalu Allah paparkan kepada malaikat. Katanya Allah, para malaikat coba jelaskan kepada kita. Kasih tahu kita. Ini benda-benda ini apa namanya? Dan malaikat bilang apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata para malaikat, ya Allah kami tidak tahu kecuali apa yang engkau sudah kasih tahu ke kami saja. Bukti di sini. Ya. Allah SWT ngasih kita ilmu. Ini kepada Nabi Adam ilmu. Tapi setelah itu manusia mencari, ya berkembang. Nanti tahu ini, tahu itu. Semuanya atas izin Allah SWT. Kalau malaikat bilang sama Allah, kami tidak tahu melainkan hanya yang sudah dikasih tahu saja. Ya, jadi para malaikat punya ilmu. Bisa jadi pengetahuan malaikat lebih banyak dari kita. Cuman bedanya sama manusia bisa mengembangkan ilmunya. Kalau malaikat yang tahu itu, yang sama Allah dikasih tahu itu, ya itu aja udah. Bersih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Ya, mereka menjaga, kata Allah Subhanahu wa taala, kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia itu lagi juga mereka menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian perbuat. Yang selanjutnya di sini ada satu pembahasan tentang ikhtisam al-mal wal alam. Pembahasannya agak panjang, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah. Ya, ana rasa cukup para jamaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.